mendengar suara Tuhan. Kita harus mendengar suara Tuhan dan kita harus percaya bahwa Tuhan itu masih berbicara kepada kita hingga hari ini. Ada banyak dari kebenaran firman Tuhan yang kita tidak bisa mengerti seutuhnya. Itulah salah satu alasan mengapa kita harus mendengar suara Tuhan. Supaya kita bisa dengan benar memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mendengar suara Tuhan bukanlah seharusnya dipahami sebagai sesuatu yang bersifat mistik. Karena memang adalah sebuah keharusan. Tapi harus dengan pengertian dan tujuan yang benar. Semuanya itu haruslah terkait dengan bagaimana kita boleh semakin menghidupi kehendak Tuhan dan boleh semakin mengasihi Tuhan. Harus dalam pengertian itu dan harus dengan tujuan itulah kita memahami mendengar suara Tuhan. Dan mendengar suara Tuhan tidak harus dipahami dalam pengertian secara audible. Karena mendengar Tuhan secara audible bukanlah satu-satunya cara bagi kita untuk kita bisa mendengar suara Tuhan. Kita tahu ada banyak cara. Dan salah satu cara yang bisa kita perkarakan, bisa kita pergunakan untuk kita bisa mendengar suara Tuhan adalah lewat berbagai macam peristiwa. Semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita merupakan sarana Tuhan untuk berbicara kepada kita. Ada pesan-pesan yang Tuhan sampaikan lewat setiap peristiwa yang terjadi atau yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita harus persoalkan setiap kali kita mengalami peristiwa atau penderitaan atau persoalan, kita harus perkarakan tujuan dan maksud Tuhan di balik peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Atau tujuan dan maksud Tuhan di balik penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Apa maksudnya? Tidak mungkin tidak ada tujuan dan maksud. Pasti ada dan semuanya itu pasti mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala hal bagi mereka yang mengasihi Dia. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Dan kalau kita benar-benar mengakui diri kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan, kita harus memberi diri kita untuk diproses oleh Tuhan lewat setiap peristiwa, termasuk peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan secara daging bagi kita. Atau peristiwa-peristiwa buruk yang sebenarnya tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ternyata seperti kesaksian Alkitab itu, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala peristiwa. Kalau dikatakan dalam segala peristiwa, termasuk dalam peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi dalam kehidupan kita seperti persoalan hidup atau penderitaan. Dan yang mana tujuannya itu disampaikan oleh Roma 8 ayat 29. Yaitu untuk menjadikan kita serupa dengan gambaran anaknya. Itulah kebaikan yang dimaksudkan oleh Tuhan. Yang mana seperti yang kita ketahui bahwa peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan pun bisa dipakai Tuhan sebagai sarana untuk membuat atau memproses atau membentuk kita menjadi serupa dengan anaknya yang tunggal. Jadi kebaikan di situ jangan dipahami secara keliru. Karena banyak orang yang memahami ayat itu secara keliru. Yaitu dengan dipahami tadinya miskin jadi kaya, tidak punya mobil jadi punya mobil, tidak punya rumah jadi punya rumah. Itu dipahami secara keliru ayat itu kalau dipahami dalam pengertian seperti itu. Kebaikan yang dimaksud adalah dengan kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita juga bisa melihat peristiwa Ayub. Bagaimana Tuhan berbicara kepada Ayub lewat peristiwa hidup yang sedang dia alami. Tidak ada orang yang menginginkan mengalami penderitaan seperti Ayub. Tapi kita bisa melihat kehidupan Ayub bagaimana berkat Tuhan begitu luar biasa. Yang saya maksud dia mengalami berkat Tuhan yang luar biasa bukan berkat materi loh atau hal-hal yang bersifat lahiriah, tapi pengenalan akan Tuhan. Di mana dia boleh menjadi semakin lebih mengenal Tuhan lewat penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Dia berkata, dulu aku mendengar engkau dari apa kata orang, tapi hari ini mataku memandang engkau. Bukankah itu sesuatu yang
luar biasa, namun harga yang harus dibayar Ayub pun luar biasa mahalnya. Banyak kehilangan Ayub. Dia kehilangan harta, dia kehilangan anaknya, dia kehilangan istrinya, dia kehilangan fisiknya. Dia mengalami penyakit yang luar biasa menyakitkan. Tetapi dalam semuanya itu, dia berjuang untuk tetap bertahan dan tetap mengasihi Tuhan. Dan dia menang. Dan dia boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan atau pengenalan Tuhan yang semakin dalam kehidupannya. Itu yang harus kita perkarakan sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita menangkap pesan Tuhan di balik setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Lewat peristiwa pun Tuhan berbicara. Tuhan memperdengarkan suaranya. Untuk itu kita harus peka. Yang ketiga, kita juga bisa mendengar suara Tuhan lewat Alkitab. Bukan hanya secara audible, tapi juga lewat Alkitab. Tadi audible, terus peristiwa, terus Alkitab. Alkitab pun merupakan sarana yang Tuhan pakai untuk berbicara kepada kita. Alkitab itu suara Tuhan dalam bentuk tertulis. Tuhan pakai para nabi dan para rasul untuk mencatatkan suara atau firman-Nya atau pesannya di dalam Alkitab yang mereka tulis. Tidak perlu kita ragukan karena sempurna, tidak ada kesalahan sedikit pun. Sementara seseorang yang merasa dirinya mendengar suara Tuhan bisa salah. Hamba-hamba Tuhan apalagi yang sudah terlalu sering menyampaikan saya mendengar suara Tuhan, Tuhan ngomong sama saya, jangan langsung dipercaya karena itu bisa salah. Tapi Alkitab tidak bisa salah. Jadi pertama-tama yang harus kita percayai, yang harus kita rujuk adalah Alkitab. Karena Alkitab nggak bisa salah. Suara Tuhan yang tanpa salah Alkitab itu. Alkitab juga menjadi fondasi kekristenan. Alkitab juga yang menjadi fondasi iman kita. Kita menandaskan iman kita kepada kebenaran Alkitab yang tanpa salah. Dan tidak perlu diragukan kebenarannya. Bacalah Alkitab. Jangan terlalu senang atau jangan terlalu sering kita mendengarkan pendeta yang suka berkata saya mendengar suara Tuhan, tapi kita nggak senang baca Alkitab. Pada akhirnya kita nggak bisa memverifikasi kebenaran dari pendeta itu benar atau tidaknya mendengar suara Tuhan. Karena kita nggak paham Alkitab, jadi kita amin-amin aja. Padahal kita harus perkarakan suara Tuhan yang didengar oleh hamba Tuhan itu benar nggak suara Tuhan. Hanya orang-orang yang benar-benar belajar Alkitab dengan benar yang bisa mengetahui atau menilainya. Jadi harus berikan waktu kita lebih banyak lagi untuk belajar Alkitab supaya kita bisa dengan benar mengetahui ini palsu, ini memang suara Tuhan. Nah, bagi kita hamba-hamba Tuhan yang sudah terbiasa berkata Tuhan berkata sama saya, Tuhan ngomong saya, perkarakan. Pertama perkarakan apakah itu memang suara Tuhan atau tidaknya. Karena bisa saja itu bukan dari Tuhan. Dan faktanya banyak hamba-hamba Tuhan yang berkata saya mendengar suara Tuhan, Tuhan ngomong sama saya, tapi salah. Dan perkarakan juga apakah Tuhan menghendaki untuk kita menyampaikan kepada banyak orang. Pertama, kalau itu sudah bukan suara Tuhan, itu menyesatkan kita, lalu itu lebih menyesatkan banyak orang, lebih fatal lagi akibatnya. Kalau itu bukan suara Tuhan, menyesatkan banyak orang, padahal itu bukan suara Tuhan. Jadi bahaya sekali. Contoh kita bilang bahwa virus corona akan berhenti pada bulan Paskah. Ternyata tidak. Itu berarti bukan suara Tuhan. Karena suara Tuhan tidak mungkin salah. Dan apa yang Tuhan sudah firmankan tidak mungkin tidak terjadi. Pasti terjadi. Kalau kita merujuk kepada ulangan pasal 18, ayat 18 sampai 20, hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan sesuatu mengatasnamakan Tuhan, lalu tidak terjadi, itu hamba Tuhan palsu, nabi palsu, dan mati hukumannya. Luar biasa. Jadi hati-hati dan jangan sembarangan. Jangan hanya karena dia hamba Tuhan nggak mungkin salah. Oh hati-hati. Pada zamannya juga Yeremia mengharik banyak orang-orang yang menubuatkan sesuatu. Mengatasnamakan Tuhan. Padahal Tuhan nggak pernah ngomong sama mereka. Jadi Tuhan mengingatkan nabi-nabi palsu itu dengan keras melalui Nabi Yeremia. Tuhan marah tentunya. Dan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang bisa kita anggap mereka nabi palsu. Tapi kita tidak dengan gampang mengatakan bahwa mereka akan binasa atau masuk neraka. Kita nggak mau menghakimi sejauh itu. Tapi mereka harus bertobat. Ada hamba Tuhan dari luar negeri yang berkata bahwa tanggal 27 Maret kemarin virus corona juga sama. Dikatakan akan berhenti. Tetapi ternyata tidak berhenti. Bayangkan. Lalu dia bilang, saya bukan seorang seperti politikus. Bukan seperti politikus ketika diwawancarai yang
bisa ngeles, terus A harus disampaikan tapi jadi B. Saya bukan seperti seorang politikus katanya. Lalu dia tegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh dia itu berasal dari Roh Kudus. Nah, dengan kata lain, berarti dia sedang menyalahkan Roh Kudus pada waktu itu. Nah, orang-orang seperti ini kan mengerikan sekali tanpa dia sadari. Padahal Roh Kudus gak bisa salah. Tapi dengan dia mengatakan demikian, dia sedang mempersalahkan Roh Kudus. Orang-orang seperti ini kan gak punya kerendahan hati. Dia gak mau kehilangan citra baiknya. Dia tidak mau jadi punya citra yang buruk. Karena apa? Karena ternyata yang disampaikan itu tidak terjadi. Cuma kalau terjadi, wah pasti diulu-ulukan oleh banyak orang dia. Pasti dipuja-puja, hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, memang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi ketika tidak terjadi, mereka takut mengakui kesalahan mereka bahwa itu ternyata bukan dari Tuhan. Makanya perkarakan dengan sungguh-sungguh. Ya bersyukur kalau sampai pada akhirnya Tuhan tidak murka lalu membinasakan. Dan tidak ada jalan lain selain kita mengalami pertobatan. Jadi harus dengan bijak kita memaknai suara Tuhan, mendengar suara Tuhan. Persoalkan, perkarakan. Apakah memang benar Tuhan ngomong sama kita? Kalau tidak, jangan bilang Tuhan ngomong sama kita. Dan kalau memang Tuhan ngomong dan harus kita sampaikan, Tuhan menyuruh kita untuk menyampaikan, sampaikanlah. Tapi hati-hati, sesuaikan dengan Alkitab. Apakah bertentangan atau tidaknya dengan Alkitab. Sehingga memang tidak terlalu terburu-buru nafsu kita menyampaikan apa yang kita dapatkan. Karena lebih bahaya lagi dampaknya ketika apa yang kita sampaikan bukan berasal dari Tuhan. Hal itu bisa menyesatkan banyak orang. Jadi kita bukan anti dengan istilah mendengar suara Tuhan. Dan saya seperti dari awal menegaskan kita harus mendengar suara Tuhan. Tapi persoalkan apakah suara yang kita dengarkan itu berasal dari Tuhan atau tidaknya. Dan seperti yang saya katakan tadi, banyak cara untuk kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Baik secara audible, baik melalui berbagai macam peristiwa, baik melalui Alkitab. Ini semua adalah sarana yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa mendengar suara Tuhan. Jadi mari kita belajar mendengar suara Tuhan dengan benar dan memperkarakan tujuan sejatinya kita mendengar suara Tuhan, yaitu agar kita boleh semakin mengenal kehendak Tuhan dan boleh semakin mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.